Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salama dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan laporan presentasi saya mengenai MSIB kampus mereka untuk part 2 sebagai Data Engineer Intern di Traveloka. Untuk periode kegiatan 16 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022. Berikut merupakan agenda presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pekerjaan selama magang. Yang pertama adalah migrasi aset pada data warehouse, kemudian observabilitas model BigQuery atau DBT, kemudian ada relevansi dengan perkuliahan Fasilkom, selanjutnya ada lesson learn, dan keempat adalah saran untuk mitra, fakultas, dan calon peserta MSIB di masa depan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pekerjaan selama magang. Yang pertama ada migrasi aset pada data warehouse Traveloka. Jadi untuk latar belakangnya sendiri telah saya sebutkan pada part 1. Jadi tujuan dari migrasi ini adalah untuk memastikan aset, yaitu berupa model DBT atau SQL untuk berbagai proses analitik, sehingga dapat bekerja pada platform data warehouse perusahaan yang versi terbaru dengan berbagai prinsip berikut. Yang pertama ini adalah mengikuti best practice penggunaan BigQuery seperti hanya melakukan select pada partisi yang dibutuhkan dan juga mengetahui berbagai anti-pattern dalam mengquery SQL pada BigQuery. Langkah selanjutnya, prinsip yang kedua adalah memastikan data bersifat immutable. Jadi untuk pada model DBT ini, data warehouse ini bertujuan untuk menyimpan record dan catatan, sehingga data warehouse ini perlu bersifat immutable dan pada migrasi ini perlu dipastikan bahwa model DBT yang dibuat adalah bersifat immutable. Lalu yang ketiga adalah memastikan bahwa pipeline bersifat idempotent. Biasanya pada saat penggunaan uh, window analytic function seperti misalnya row number, kemudian agregat. Nah itu perlu dipastikan data yang dihasilkan itu bersifat sama gitu. Jadi untuk SQL yang sama perlu menghasilkan apabila SQL tersebut dijalankan beberapa kali, data yang dihasilkan haruslah bersifat sama atau bersifat idempotent. Yang keempat adalah menyiapkan logika query untuk full refresh. Nah, jadi pada DBT ini, pada alat data warehouse ini, jadi ada yang namanya materialization incremental. Nah, pada saat incremental ini perlu disiapkan logika untuk query yang sifatnya full refresh, sedangkan pada data warehouse yang sebelumnya, logika query-nya ini belum bersifat full refresh, sehingga perlu diperbarui untuk hal-hal yang bersifat full refresh. Kemudian yang kelima adalah menyesuaikan model DBT pada layar data warehouse sesuai konvensi yang telah ditetapkan oleh tim yang telah ada dari dokumentasi di Confluence. Selanjutnya, metode yang digunakan pada melakukan migrasi ini seperti Kanban. Jadi diberikan tiket kepada saya dan bersifat full gitu ya dari Kanban ini dari proses pengembangan agile, dan secara umum pada tiap tiket yang dikerjakan ini dilakukan langkah berikut, seperti yang pertama adalah melakukan assessment, kemudian memahami proses bisnis utama, kemudian meminta akses data apabila diperlukan, kemudian melakukan optimisasi dan pengetesan, dan yang terakhir adalah meminta review dari mentor hingga model DBT yang dituliskan tadi disetujui oleh mentor atau pemberi tugas. Lalu untuk hasilnya sendiri, hasil ini bersifat seperti data model untuk berbagai kebutuhan analitik yang disimpan pada table atau view pada BigQuery untuk tujuannya untuk melakukan eksplorasi perilaku pengguna saat menggunakan aplikasi, saat melakukan pencarian layanan, atau membeli atau menggunakan layanan, dan juga eksplorasi jumlah pengguna aktif pada suatu layanan, dan lain-lain. Nah, untuk detailnya sendiri tidak dapat diberitahukan atas alasan kerahasiaan. Lalu pekerjaan yang saya lakukan yang kedua adalah
untuk observabilitas model BigQuery atau dbt. Nah, jadi pekerjaan ini bertujuan untuk membuat dashboard analitik untuk memantau penggunaan sumber daya pada BigQuery. Jadi langkah yang saya lakukan itu untuk transformasi data menggunakan alat dbt yang tadi saya sebutkan. Kemudian pengembangan dashboardnya juga menggunakan Google Data Studio. Berikut merupakan contoh hasilnya. Dapat dilihat terdapat dashboard yang bisa dipilih dari periode tertentu dan juga dari project apa saja, dari dataset atau table atau platform yang dimiliki Traveloka, dan dari situ dapat dilihat dari uh, project yang paling mahal penggunaannya daripada BigQuery, kemudian dari tabelnya juga, kemudian dapat dilihat berbagai metrik dari tabel ini, dari jumlah penggunaan BigQuery, kemudian ada total durasi dan juga average slot, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Jadi untuk relevansi dengan mata kuliah Fasilkom telah saya sebutkan juga pada part 1, dan di sini saya hanya menambahkan pembuatan dashboard saja dari mata kuliah pengembangan data dan intelijensi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lesson learn juga. Dan sebenarnya lesson learn ini telah saya sampaikan juga pada part 1, dan saya menambahkan bagian ini, yaitu untuk keterampilan teknis yang dipelajari adalah sedikit mengenai data quality pada data warehouse. Untuk yang lain-lain secara umum sama seperti pada part 1 yang telah saya sebutkan pada sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan saran yang saya dapat sampaikan untuk mitra, untuk fakultas, dan juga untuk calon peserta. Jadi yang pertama adalah untuk mitra, diharapkan membuat checklist untuk hal-hal yang diperlukan saat proses onboarding, sehingga eh, pemagang dapat memastikan bahwa mereka siap untuk menggunakan dan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah eh, untuk mitra, khususnya untuk tim saya pada data warehouse engineering, memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang data quality dan unsur-unsur data engineering lainnya, sehingga tidak terbatas pada data warehouse saja. Kemudian untuk fakultas, yang pertama adalah mempermudah hal-hal administratif seperti pendaftaran dan pelaporan juga. Kemudian integrasi informasi dengan pihak MSIB, sehingga pemagang tidak perlu mengulang pekerjaan yang sama, contohnya dalam hal laporan kegiatan. Kemudian untuk calon peserta MSIB di masa depan, saya menyarankan untuk apabila diterima pada kegiatan MSIB, lebih proaktif lagi dan jangan lupa membangun jaringan dengan teman-teman perusahaan, kemudian gunakan fasilitas yang diberikan mitra dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya. Untuk kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.